Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Sin. Nah, jadi hari ini aku mau bahas skincare lagi, melanjutkan dari segmen-segmen yang sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu aku udah bahas tentang pembersih muka, semua mulai dari sabun cuci mukanya, terus pembersih make up dan pembersih wajah untuk sehari-hari gitu lah ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas untuk lebih dalam lagi, jadi tentang deep exfoliation gitu. Jadi deep cleansing sih untuk exfoliationnya gitu. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Nah, jadi kenapa exfoliate itu penting banget? Karena ini tuh benar-benar membersihkan. Jadi nggak cuma membersihkan yang general aja ya, karena kita kan kalau keluar-keluar ada yang kena debu, kena keringat, dan segala macam. Dan banyak sel kulit matinya. Jadi kita tuh harus benar-benar bersihin lebih ekstra lagi. Nah, exfoliate ini aku produknya macam-macam ya. Jadi aku mulai dari yang paling gentle dulu aja. Nah, ini adalah produk lokal loh guys, dari Avoskin. Nah, ini produknya tuh menurut aku paling gentle dari yang lainnya, karena ini tuh toner dan teksturnya tuh bener-bener kayak air, bener-bener air banget, warnanya bening juga. Terus dia mengandung AHA, BHA, PHA, niacinamide, tea tree, dan witch hazel, dan aloe vera juga. Menurut aku ini benar-benar gentle. Kenapa? Karena dari pertama kali, hari pertama aku pakai itu, aku nggak ada merasakan kayak tingling sensation. Jadi nggak ada cekit-cekit. Kalian ngerti kan? Kalau misalnya biasanya kalau aku pakai produk AHA, BHA kayak gitu, kadang-kadang ada produk yang bisa bikin kayak kulit aku cekit-cekit gitu. Cuma yang ini tuh nggak sama sekali. Jadi ini aku udah pakai selama 4 bulanan dan ini bener-bener kayak membantu muka aku tuh lebih halus di pagi harinya. Jadi aku biasa pakai ini tuh setiap malam ya. Jadi setiap sebelum skincare, kayak mulai dari moisturizer dan segala macemnya. Jadi aku pakai ini dulu dan aku aplikasiinnya tuh langsung tuang ke tangan, terus nanti aku tap-tap di seluruh wajah. Nah, aku lebih suka caranya kayak gitu sih daripada pakai kapas, karena ini bener-bener teksturnya kan kayak air. Jadi supaya bener-bener nyerap di muka gitu. Dan di pagi harinya itu aku ngerasa muka aku tuh slightly lebih halus dibanding waktu aku nggak pakai ini. Jadi ini lumayan mengaruh di muka aku. Nah, untuk dari segi packagingnya juga oke aja, karena dia juga bagusnya dia warnanya gelap gini ya, jadi supaya nggak terlalu kena sinar matahari. Tapi kalau bisa kalian juga store-nya itu di dalam lemari atau laci yang bener-bener nggak kena matahari. Oke, lanjut. Selain ini ada lagi dari Avoskin. Ini dia produknya. Nah, jadi aku biasanya ini tiap hari, dan yang ini tuh kadang kayak 3 hari sekali. Pokoknya sesuai sama kebutuhan kulit aku. Jadi kadang aku ngerasa kulitnya mulai kayak kasar atau bertekstur, aku pakein ini. Karena ini lebih ekstra lagi untuk exfoliate-nya. Ini juga sama kandungannya, cuma dia ada tambahan ceramide-nya. Dan lebih banyak sih. Untuk ini 10% AHA, 3% BHA, dan 2% niacinamide. Ini teksturnya tuh dia lebih kental, kayak gini nih. Jadi dia tuh cair banget. Teksturnya itu kayak lendir gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu cair dan nggak terlalu thick, nggak terlalu tebal juga. Nah, ini tuh kalau misalnya di apply, aku juga mau kasih tips buat kalian. Kalau pakai skincare yang kayak gini, yang ada pipetnya gini, kalian jangan sampai pipetnya ini kena kulit manapun, entah di tangan ataupun di muka. Jadi kalau bisa kalian itu tuanginnya kayak gini aja. Jadi ditetesin gini, kayak gitu, baru kalian gosokin di tangan, terus baru tap di wajah gitu. Jadi biasa aku gosok gini terus langsung di apply di muka gitu. Nah, untuk ini dia lebih ada bau kimianya gitu sih. Tapi untuk khusus yang ini, aku di hari pertama ngerasain ada tingling sensation-nya. Jadi kayak agak cekit-cekit di wajah. Tapi aku nggak masalah sih. Jadi kalau kalian mau pakai exfoliate itu memang harus bertahap. Kalau kalian sebelumnya belum pernah pakai, terus kalian mau coba pakai, kalian di hari pertama itu pakainya dikit aja. Misalnya hari ini cuma 1 atau 2 tetes gitu, di apply ke seluruh wajah. Terus nanti
beberapa hari kemudian, kayak 3-4 harinya gitu, baru kalian kalau misal kalian coba lagi dengan jumlah yang sama. Kalau masih ada kayak cekit-cekitnya, ya udah kalian stay dulu di kayak takaran segitu. Nanti baru pelan-pelan kalau misalnya udah gak terlalu cekit-cekit nih, gak terlalu ada tingling sensationnya, itu baru bisa kalian naikin sesuai dengan kebutuhan wajah. Biasanya kalau aku pakai ini, aku fokusin di daerah hidung, dahi dan pipi. Kalau dagu aku tuh nggak terlalu banyak komedonya atau jerawatnya gitu sih. Dia tuh lebih kayak lebih tipikal yang keluar kalau kena physical exfoliate. Jadi kalau aku pakai produk lainnya tuh baru lebih keluar. Nah kalau pakai ini aku ngerasa lebih ngefek di bagian pipi, dahi, hidung gitu, karena itu agak susah sih. Jadi aku pakai ini tuh selang-seling, kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali gitu. Tapi kalau yang ini aku selalu pakai tiap hari. Dan kalau pas aku pakai dua-duanya ini, besok paginya itu bener-bener kulitnya tuh jauh lebih mulus sih. Tuh, jadi stepnya itu aku ulangin ya, kayak mulai dari bersihin muka, misalnya dari misal water, cuci muka, terus aku langsung pakai toner ini. Terus kalau di tap-tap sampai sudah kering, baru aku pakai yang ini. Terus nanti baru lanjut ke moisturizer atau serum kayak essence gitu. Nah, next ini ada produk dari Jepang sih. Ini tulisan Jepang semua. Aku nggak tahu bacanya, pastinya nggak tahu bacanya. Tapi kalian kalau mau beli ini, kalian bisa just tip atau coba cek kayak di Shopee atau Tokopedia yang menjual produk luar negeri gini. Nah, kalian juga bisa cek untuk ke original produknya tuh dari sini nih, dari kayak barcode sini. Oke, jadi ini aku mulai dari packagingnya dulu ya. Untuk packagingnya ini dia bentuknya kan pump gini, tapi tenang aja guys, karena dia ada kunciannya gini. Tuh, dia ada kuncinya, jadi kalau misalnya kalian mau buat traveling tuh masih aman banget. Nah, ini tuh teksturnya dia kayak bener-bener gel, karena kan namanya natural aqua gel. Nah, jadi ini kayak gini nih, kayak gini. Jadi dia bener-bener kayak gel tapi agak cair. Nah terus ini kalau misalnya aku gosok pelan-pelan tuh, pertama kayak air biasa, kayak moisturizer gitu loh guys, kayak bener-bener halus aja, kayak licin. Oh sampai netes dong. Nah terus kalian gosok-gosok aja terus. Nah ini aku suka banget pakai ke seluruh wajah aku, karena dia tuh kayak bisa keluarin daki-daki dan apa namanya, sel kulit mati. Nah ini digosok aja terus. Nah ini udah mulai kelihatan guys kalau udah ada kayak daki-dakinya yang keangkat. Tapi ini nggak terlalu kotor sih tangan aku. Kalau misalnya di muka itu bisa kadang kalau misalnya aku habis seharian pergi atau kayak habis aktivitas di luar, itu nanti bisa kayak warnanya agak-agak coklat. Nah ini karena nggak ada kotoran sama sekali, jadi kayak agak putih. Tapi kalau digosok terus lama-lama bisa itu. Nah kayak gitu guys. Jadi kayak dia bener-bener gentle sih, meskipun dia kayak angkat sel kulit mati secara fisikal. Nah yang aku suka juga efeknya setelah pakai ini tuh, mukanya tuh kayak bener-bener kerasa bersih, kayak keangkat banget kotorannya. Jadi mukanya tuh keset tapi gak terlalu keset, kayak gimana ya, jadi kerasa bersih tanpa bikin mukanya kering, tapi juga minyak-minyak dan kotoran tuh semua keangkat. Jadi kalau dipegang tuh agak keset dikit. Nah ini tuh biasanya aku pakai setelah cuci muka. Jadi setelah cuci muka sama micellar water gitu, aku baru pakai ini. Jadi supaya lebih maksimal sih kalau aku mikirnya gitu. Jadi kan kalau udah bersih baru dipakein ini, jadi keangkat semua tuh sampai dalam-dalam. Biasa aku suka pijet-pijetin kayak lumayan lama sih, kadang bisa sampai 10 menit. Karena kan aku bener-bener kayak ke seluruh sisi gitu loh guys. Nah ini seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya Avoskin yang tadi, yang 2 ini aku nggak pakai di daerah dagu, karena aku biasanya suka pakai yang ini. Jadi aku kayak pakai lumayan lama di bagian dagu, itu keluar semua. Jadi dari seluruh wajah aku yang paling gampang keluar kayak kotorannya itu di bagian dagu justru.
Jadi kayak paling gampang keluar pakai ini. Jadi aku biasa gosok-gosok terus sampai keluar semua deh. Tapi sisanya juga tetap aku gosokin, pokoknya ke seluruh wajah gitu. Cuma emang yang paling drastis tuh di sini, karena di bagian dagu aku itu kayak komedonya mendem, jadi kayak yang kalau dipencet tuh kayak yang masih lembek gitu loh. Nah itu gampang banget keluar pakai ini. Jadi aku gosok-gosokin semua, kadang aku juga sampai ke leher juga, jadi kayak bener-bener supaya ngangkat sel kulit matinya semua. Nah untuk produk yang ini dia tuh sama sekali nggak ada parfumnya, jadi buat kalian yang kulitnya sensitif atau nggak suka produk skincare yang ada fragrance-nya, kalian bisa cobain ini. Oke, nextnya ini ada produk juga dari Neogen. Ini aku beli yang varian wine, jadi dia tuh kalau nggak salah ada 3 varian, yang wine, lemon, sama lagi satu warna hijau. Kalau nggak salah itu green tea deh, nanti aku cek lagi. Isinya tuh kayak gini, jadi dia tuh kayak peeling pad. Ini aku keluarin satu ya. Ini wangi wine banget sih, tapi aku pertama kali beli itu kayak aku pas buka tuh wanginya nyegerak banget, kayak lumayan strong sih. Nah tapi karena udah buka tutup mungkin ya, dan aku mulai kebiasa sama wanginya, jadi kayak udah gak apa-apa sih, udah biasa aja. Dan lagian ini pakainya kayak cuma sekali wipe aja kan, terus nanti tinggal dibuang. Yang aku suka dari ini, praktis banget, apalagi kalau traveling. Jadi gak usah ribet-ribet, langsung aja ambil kayak gini terus beres deh, gak usah exfoliate kayak gimana-gimana. Ini pun bisa dilakuin di mana aja. Nah ini tuh ada 2 sisi ya, jadi dia tuh sisi yang pertama tuh kayak gini, jadi dia tuh ada guratan kecil-kecil. Nah ini tuh teksturnya lebih kasar. Ini step yang pertama ya, jadi step pertama itu pakai yang ini dulu, jadi digosok di sisi ini. Nanti kalau misalnya sudah keangkat semua, baru ganti ke sisi yang ini tuh lebih lembut. Nah jadi ini kayak, jadi yang bagian sini tuh untuk gosokin semua, ngangkat semua sel kulit matinya, dan bagian sini tuh untuk membersihkan semua sel kulit matinya tadi. Nah ini tuh pokoknya gampang banget deh, kalian tuh bisa masukin tangan di sini. Jadi kayak biasa aku 3 jari gini kan. Nah terus aku gosokin ke seluruh wajah, tapi aku saranin hindarin bagian kayak yang ada jerawat yang gede atau gimana gitu ya. Maksudnya kayak jerawatnya masih iritasi, aku saranin untuk dihindari, karena ini kayak lumayan kasar bagian sininya. Jadi aku apply di seluruh wajah kecuali daerah yang iritasi dan berjerawat. Nah itu nanti aku apply semua, kadang sampai leher juga. Terus nanti baru aku apply di bagian pakai yang ini. Jadi tinggal dibalik. Jadi misalnya tadi kan ini nih, pakai yang ini dulu. Nah kan yang tadi nih, jadi pakai yang ini di-apply ke muka, seluruh wajah, leher. Nanti baru tinggal dibalik. Nih. Tinggal dibalik aja, bolak-balik. Nih bagian yang ini nih, yang ada bulet-buletnya. Nah, jadi bener-bener bersih banget. Dan aku biasanya pakai setelah wajah, aku baru ke leher, digosok-gosok. Nah, itu kan masih kerasa basah ya, kayak masih banyak sisanya. Karena sayang dibuang, aku biasa taruh di sini juga. Jadi siku, di lutut, atau bagian manapun yang kalian ngerasa kulit kalian bagian situ tuh kayak gelap, kalian bisa exfoliate pakai ini. Atau kayak daerah yang kayak tumit juga, aku biasanya kan tumit tuh gampang banget kasar ya. Jadi aku juga last stepnya taruh di tumit aja, terus kalian langsung bilas-bilas gitu. Nah aku kalau habis pakai ini, aku bilas pakai air hangat dulu. Jadi supaya wajahnya itu bersih semuanya. Dan ini ngefek banget loh guys, kalau kalian pas mukanya tuh lagi kayak kasar, geradakan, kayak kusam gitu. Aku biasa pakai ini dan aku ngerasa kayak wah, langsung habis bilas itu kayak emang kerasa lebih halus wajahnya, jadi kayak lebih lembut, lebih moist. Nah biasanya aku pakai ini tuh juga sama kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali sesuai kebutuhan. Cuma ini tuh karena lebih kasar dibanding yang Cure ini tadi, jadi aku kadang pakainya seminggu sekali. Jadi kayak aku bener-bener selang-seling aja. Kita semua tuh kayak harus mengenali kondisi muka kita. Kalau misalnya kayaknya kasar banget nih, kayak butuh yang ekstra gitu, baru kita kayak ya udah kasih yang lebih deep cleansing,
atau misalnya kayak oh enggak nih, nggak terlalu pergi keluar kemana-mana juga dan nggak terlalu terpapar sinar matahari atau debu kotoran gitu, ya udah pakai yang gentle aja kayak gitu. Nah ini next produk yang terakhir, produknya dari Lancome. Nah ini aku beli yang travel size aja karena aku kayaknya juga produk exfoliateku banyak kan, jadi kayak aku nggak mau buang-buang produk juga kalau misalnya aku karena sebelumnya aku pernah tuh beli yang Saint Ives itu, aku beli yang botol gede, akhirnya kayak keburu kadaluarsa dulu karena terlalu banyak produknya, karena ujung-ujungnya aku kayak nggak terlalu sering pakai. Akhirnya aku beli scrub itu yang produknya kayak travel size gini. Nah ini namanya Rose Sugar Scrub, jadi dia ini kayak teksturnya kayak ada gula, ya kayak gula gitu sih. Nih ya, aku kayak apply di tangan. Nah jadi kayak ada bulir-bulirnya tuh, cuma ini bener-bener kecil banget dibanding sama kayak Saint Ives yang dulu aku pakai. Itu kan butirannya gede banget. Nah ini kalau ini tuh kecil tuh, kayak butirannya tuh bener-bener kecil banget, dan ada kayak warna pink-pinknya ini kayaknya dari rose-nya itu. Nah ini jadi kalian bisa lihat kan kecil banget, dan ini kayak mild banget sih dari kalau di muka aku ya, karena muka aku lumayan kayak muka kulit badak gitu. Wanginya tuh enak sih, aku suka banget wanginya. Jadi dia tuh kayak wanginya seger dan ada manisnya juga. Pokoknya wanginya enak banget, kayak wangi bunga tapi nggak terlalu nyegrak. Biasanya aku tuh kurang suka sama aroma yang bunga-bunga yang terlalu strong gitu, tapi yang ini menurut aku nggak strong sama sekali sih, kayak enak aja wanginya, seger juga. Jadi kulit aku tuh dulunya aku sering banget pakai yang Saint Ives karena pori-pori aku gede banget, dan aku ngerasa pakai yang pakai yang kayak gini-gini tuh dulu kayak nggak ngefek, karena aku bener-bener kalau pakai ini ya udah ini aja. Tapi aku seiring berjalannya waktu kayak dapat ilmu dari sini dan sana, akhirnya aku baru ngerti oh exfoliate itu harus sesuaiin juga sama kondisi kulit. Jadinya makanya aku kayak punya beberapa jenis produk untuk exfoliation gitu. Nah untuk yang ini kayak lebih gentle daripada Saint Ives yang dulu aku pakai. Jadi ini ngefeknya enak di muka aku, nggak terlalu kasar di wajah, dan juga cukup. Cuma ini pun aku jarang pakai, jadi kayak bener-bener pas aku sering keluar terus kayak mukanya bener-bener kayaknya dull banget, kayak kusam, kayaknya tebel, kayak pengen dibersihin banget. Kan kerasa tuh kalau misalnya pas lagi banyak komedo terus kayak mukanya kayak rasanya kusam. Nah itu baru aku pakai ini. Nah ini tuh pas pertama kali di apply, kayak tadi aku taruh di tangan itu ya agak kerasa kayak anget dikit, tapi nggak masalah, itu langsung ini enak banget kok untuk dipakai di muka. Biasanya aku kalau pakai yang scrub gini aku fokusin tuh di daerah hidung dan pipi sini, karena pori-porinya lumayan gede dan hidung tuh kayak gudangnya komedo. Jadi aku selalu semua exfoliation produk itu aku taruh di hidung paling banyak juga sih, karena rasa itu kayak paling banyak kotorannya dan komedo-komedonya. Nah, karena di bagian pipi juga banyak komedo, tapi kayak kadang-kadang sering ada muncul jerawat, ada bekas jerawat lah. Jadi aku biasanya kalau yang produk kayak scrub gini atau kayak yang Neogen tadi, aku agak hindarin daerah-daerah itu. Jadi daerah yang kayak ada jerawatnya itu aku cuma bisa pakai ini, atau ini bisa, tapi lihat ya, kondisi jerawatnya juga. Kalau kayak jerawat batu yang gede sakit gitu aku nggak taruh itu sama sekali. Jadi biasanya kalau amannya aku cuma pakai dua ini aja kalau untuk yang daerah berjerawat. Jadi itu sekian dari aku untuk pembahasan exfoliation produknya dari aku. Nah ini semua sesuai pengalaman aku ya, jadi yang cocok di wajah aku. Jadi wajah aku tuh berminyak, pori-porinya besar, banyak acne scar-nya dan acne prone juga. Dan ini adalah produk-produk yang cocok di muka aku. Jadi sekali lagi aku mau jelasin, produk yang cocok di wajah aku belum tentu cocok di wajah kalian, dan yang nggak cocok di wajah aku belum tentu nggak cocok juga di wajah kalian. Jadi
emang harus coba-coba juga gitu. Itu aja dari aku guys, thank you so much buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bellnya. See you on my next video. Dadah!